Shalom saudara, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik, amin. Kembali lagi bersama kami Galilea Community of Christ. Kita mau sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Mari saya jemput jemaat Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih sembuh lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, keselamatan kekal. Sama-sama katakan, glory haleluya, glory haleluya, oh glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Kami percaya, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, oh glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Sebab bagimu kemuliaan Tuhan, bagimu segala hormat, dan kami penyembah-penyembahmu siap untuk lebih sungguh lagi menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami Tuhan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu
pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, segala kemuliaan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, amin, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ya shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita baca dengar firman Tuhan di kesempatan ibadah hari Minggu ini. Mari kita siapkan pembacaan di Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kami ada di ibadah hari ini dan kami akan baca dengar firman Tuhan. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dari firman-Mu, yang kami dengar tidak untuk kami lupakan. Tapi dari pendengaran akan firman-Mu akan timbul iman. Sehingga iman kami semakin diteguhkan. Apapun kondisi yang kami hadapi hari-hari ini, kami akan lawan dengan iman kami. Sebab dengan iman kami beroleh kemenangan. Urapi kami semua dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Sehingga mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap diberkati berkata amin. Bapak Ibu, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu, saya akan berbicara tentang iman yang benar. Kata iman sepertinya gampang diucapkan dan enak untuk didengar. Namun kita sering tidak menyadari bahwa iman itu merupakan dasar atau fondasi dalam seluruh aktivitas kehidupan orang Kristen. Dengan kata lain, kehidupan orang percaya itu bergantung imannya.
dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 yang juga senada dengan Roma pasal 1 ayat 17, dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Di 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Dalam Markus 11 ayat 23, dengan iman kita dapat memindahkan gunung. Kepada perempuan Kanaan, Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan Alkitab mencatat seketika itu juga anaknya sembuh. Itu di Matius 15 ayat 28. Nah, di Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, saudara, kalau kita baca di sana, iman seorang perwira Kapernaum dapat menyembuhkan hambanya yang sakit. Iman ya yang dipunyai oleh perwira Kapernaum itu bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Bahkan ini lebih dahsyat lagi, kalau saudara baca di Efesus pasalnya yang kedua ayat 8, kita diselamatkan karena iman. Amin. Dan karena iman pula, Alkitab mencatat di Galatia pasal 3 ayat 26, kita menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari beberapa ayat Alkitab yang saya sebutkan tadi, kini kita tahu dengan pasti bahwa iman itu sangat-sangat menentukan hidup dan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau dasar iman kita salah dan tidak kokoh, maka kita akan salah dalam mengartikan iman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman adalah keyakinan yang teguh akan Tuhan dan janji-janjinya. Sehingga kita mampu berdiri tegak di masa yang sukar meskipun besarnya tantangan dan masalah dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam bahasa Yunani, iman itu diterjemahkan dan disebut pistis. Dalam bahasa Ibrani disebut hemun atau hemin. Dari kata ini kita mengenal istilah amin. Karena itu Bapak Ibu dengar baik. Kalau saudara berkata amin, itu berarti saudara beriman apa yang saudara doakan pasti akan terjadi. Pasti. Ya, sekali lagi pasti akan terjadi. Kalau saudara berkata amin. Nah, kalau saudara masih ragu dan tidak yakin bahwa apa yang saudara doakan akan terjadi, saudara jangan berkata amin. Iya kan? Nah, Alkitab memberikan ketegasan soal ini. Jadi iman itu sangat menentukan sebaik apa hidup kita. Saya pelajari di Alkitab, saya menemukan Alkitab membedakan dua model figur iman. Saudara mau tahu? Yang pertama adalah figur iman Thomas. Iman Thomas, saya menyebut ini adalah iman yang lahiriah, iman yang manusiawi. Iman Thomas ini semata-mata didasarkan atas bukti-bukti atau tanda-tanda alamiah. Ia percaya hanya pada apa yang dapat dilihat dan bukan pada apa yang Allah katakan. Nah, itu kalau kita baca misalnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ya, di sana tertulis jelas ayat 24 ya sampai dengan 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, kalau saya melihat dulu baru percaya, ya kan? Itu dulu. Ya, sebab saya terlahir bukan sebagai seorang Kristen. Jadi ini model figur iman pertama. Yang kedua, iman Abraham, figur Abraham. Nah, saya menyebut iman figur Abraham ini iman yang rohani, iman yang berangkat dari kesungguhan hati, iman yang didasarkan pada firman Allah. Bila Abraham pada pihak lain berjalan hanya dengan mengikuti apa yang dilihat oleh matanya, ia tidak akan pernah menerima janji Allah. Karena itu kalau kita baca di dalam Roma pasalnya yang keempat pada ayat 17 ya, dikatakan begini, "Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Imannya dikatakan di sini tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini figur Abraham. Abraham percaya pada apa yang Allah katakan dan bukan pada apa yang ia lihat dan ia rasakan. Ia tidak mendasarkan imannya pada perasaan dan pada apa yang dapat dilihat oleh matanya. Tetapi perhatikan, imannya amat didasarkan pada janji Allah. Jadi saya mau katakan dengar baik, iman yang benar adalah iman yang di dalam Kristus, iman yang berangkat dari kesungguhan hati, iman yang berpegang pada firman Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selain dua model figur iman dalam Alkitab yang saya sebutkan tadi, dalam kehidupan praktis ada dua macam dalam kehidupan praktis ya. Yang pertama iman kalau. Kalau saya sehat, saya akan melayani Tuhan. Kalau tidak ada halangan. Kalau tidak berhalangan, saya datang beribadah. Oh, berarti kalau berhalangan gak datang ibadah. Bermacam-macam halangan itu. Kalau saya diberkati, saya akan memberkati. Oh, jadi selama ini iman kalau ini iman yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia tidak menyadari hidupnya sudah diberkati. Kalau saya diberkati, saya akan mensupport pekerjaan Tuhan. Iman kalau ini tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Ini orang hitung-hitungan dengan Tuhan. Seperti pedagang, ya kan? Ini iman yang betul-betul tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau, jadi jangan pakai kalau. Kalau
tidak berhalangan. Kalau tidak hujan, kalau tidak panas, kalau tidak dingin, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara praktis saya menemukan juga orang beriman. Kalau tadi iman kalau, sekarang iman sekalipun. Nah, ini dia ya. Iman sekalipun. Ada contoh dalam Alkitab ya, iman sekalipun ini Habakuk. Nah, kita tahu kan Habakuk ya. Coba saya akan bacakan Habakuk itu secara jelas ya, supaya kita menemukan pesan penting ya. Di ayat Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 dikatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Perhatikan, sekalipun. Jadi sekalipun ia menderita, sekalipun dia gagal, ditimpa kesusahan, ia tetap memuji Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Sekalipun kondisinya babak belur. Sekalipun keadaannya ya babak belur. Dia tetap memprioritaskan Tuhan, memuji Tuhan. Nah, ini iman yang sangat berkenan kepada Tuhan. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau memberikan pelajaran penting, beberapa hal penting yang kiranya ini membuat kita semakin bergairah dalam beriman dan mengerti tentang iman yang benar, ya. Ini yang saya mau sampaikan sehubungan dengan iman yang benar. Pertama, kalau kita kembali di bacaan tadi, Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saya mau katakan yang pertama, dengar baik, iman tidak butuh tanda. Betul? Sesungguhnya iman yang paling murni itu tidaklah menuntut tanda. Ingat Bapak Ibu. Jadi jangan enggak usah minta-minta tanda deh sama Tuhan. Abraham mencapai tingkat iman yang berkenan kepada Allah karena dia percaya Allah sanggup memberikan keturunan baginya tanpa menuntut tanda. Tanpa tanda pula iman Abraham disempurnakan sampai pada keyakinan yang luar biasa bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak dari kematian bila Allah menghendaki Ishak dikurbankan. Walaupun saat itu belum ada seorang pun yang pernah dibangkitkan dari kematian. Di ayat 19 di Ibrani pasal 11 menjelaskan hal itu. Saya akan bacakan untuk saudara. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mau katakan begini, dalam hubungan dengan Allah, kita tidak dituntut uang muka sebagai tanda jadi. Sebab Allah selalu setia pada janjinya. Walaupun dalam waktu manusia, ya karena kita menggunakan waktu kita yang biasa dikenal dengan kronos, ya kan? Allah seringkali dianggap lamban menjawab. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perjalanan kita dengan Allah secara normal sesungguhnya merupakan suatu kehidupan yang berlandaskan iman dan bukan pada penglihatan atau tanda. Kita tidak boleh mengatur atau menuntut tanda dari Allah akibat ketidakpercayaan kita. Itu yang pertama. Iman tidak butuh tanda. Yang kedua, mari kita lihat Galatia pasalnya yang ketiga pada ayat 11 dikatakan begini.
dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena ini, perhatikan kalimat ini, orang yang benar akan hidup oleh iman. Saya mau katakan begini, yang kedua, iman itu dinamis, tidak statis. Dinamis, bergerak terus. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Suatu kekeliruan besar orang Kristen saat ini adalah berpikir bahwa iman itu adalah sesuatu yang sudah paten dan tidak perlu ditambahkan lagi. Karena itu penolakan atau mungkin pengabaian dinamika iman dengan alasan yang penting udah Kristen. Sudahlah. Ini telah menjadikan banyak orang Kristen tidak dapat mengecap atau mengalami kemenangan yang dijanjikan Allah melalui firman-Nya. Apa gunanya seseorang menjadi Kristen namun imannya tidak bertumbuh ke arah kedewasaan? Saudara perhatikan, seorang bayi harus bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Sebenarnya iman itu dinamis seiring dengan pengenalannya akan Allah yang harus bertumbuh dari hari ke hari. Ada amin? Karena itu Bapak Ibu, bila iman kita tidak bergerak maju, tentu saja kita wajib mempertanyakan kualitas iman kita. Jangan sampai kualitas iman kita yang rendah itu justru menjadi penjara yang membunuh iman kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, iman itu seharusnya dinamis dan bergerak maju. Dikatakan tadi dalam Galatia pasal 3 ayat 11, orang yang benar akan hidup oleh iman. Ini sesuatu hal yang tidak terbantahkan. Iman yang bertumbuh dengan benar itulah yang menghidupkan orang percaya. Seperti Abraham, segala harapan dan kehidupannya dipertaruhkan dalam ujian iman yang sulit dinalar dengan otak manusia. Tetapi iman Abraham tetap tegar, bergerak dinamis menuju kematangan sejati. Iman seperti inilah yang harus kita teladani. Jika tidak, kita tidak akan pernah mengalami kehidupan yang berkemenangan. Jadi dengar baik, iman yang pertama tidak butuh tanda. Yang kedua, iman itu dinamis. Yang ketiga, iman harus sehat. Kadang-kadang iman kita itu nggak sehat. Ada orang ya imannya membabi buta. Jadi babi aja salah, apalagi babi buta. Nggak boleh iman itu membabi buta, nggak boleh. Ya, iman harus sehat. Di Titus pasalnya yang kedua ayat 2. Hendaklah hidup sederhana, sehat dalam iman. Sehat dalam iman. Ketika Titus berada di kota Kreta, Rasul Paulus mengirim surat kepadanya yang isinya meminta agar Titus menegur orang-orang Kreta supaya iman mereka menjadi sehat. Mengapa? Karena ini jawabannya. Hanya iman yang sehatlah yang dapat bertumbuh ke arah lebih dewasa di dalam Kristus. Jadi iman harus sehat. Amin. Yang keempat, jangan kekurangan iman. Ini berbahaya. Amin. Perhatikan kalau kita lihat di Matius pasalnya yang ke-9 ya. Matius pasal 9 pada ayat 27 dikatakan begini. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta sampai ayat 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?"
Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasurkan dia ke seluruh daerah itu. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ini menarik. Yesus memulai dengan pertanyaan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Apakah mereka punya iman bahwa Yesus sanggup melakukannya? Dan apa jawab mereka? "Ya Tuhan, kami beriman, kami percaya." Tetapi saudara, berbeda dengan para murid yang bersama-sama dengan Yesus 1 hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Yesus berkata kepada para murid itu, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu?" Seperti di Lukas pasal 8 ayat 25, saudara baca di sana. Atau Yesus pernah berkata begini, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya, kamu yang kurang iman?" Matius 8 ayat 26. Dampak dari kekurangan iman ini sangat jelas. Apa itu? Mendukakan hati Allah. Dalam hidup ini begitu seringnya kita mendua hati terhadap Allah. Di satu sisi kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Namun di sisi yang lain kita meragukan pertolongannya. Akhirnya kita hidup anomali. Iya kan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika Kristus bertanya kepada kita dengan pertanyaan yang pernah dilontarkannya kepada 2 orang buta, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ya kan? Percayakah atau berimankah kamu, atau apakah kamu punya iman bahwa aku dapat melakukannya? Ya mungkin kita akan bingung ya, dan balik bertanya kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, untuk hal-hal apakah kami harus beriman, percaya bahwa Engkau dapat melakukannya?" Nah, jika pertanyaan Kristus itu kita balas dengan pertanyaan balik, itu pertanda bahwa kita masih kekurangan iman. Hal itu tentunya sangat berbahaya bagi kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Kekurangan iman, kondisi kekurangan iman ini sangat berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Perhatikan 2 orang buta yang ditanyai Yesus. Meskipun dalam hal fisik mereka mengalami kekurangan, tetapi iman mereka begitu melimpah sehingga mereka amat siap menjawab pertanyaan yang amat membutuhkan jawaban yang tegas. "Ya Tuhan, kami percaya." Tuhan juga bertanya pada kita saat ini dengan pertanyaan yang sama. Sebab itu dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kekurangan iman adalah keadaan yang amat sering mengecewakan Tuhan. Dan anehnya, pengalaman yang mengecewakan itu justru Tuhan alami bukan dari 2 orang buta itu, tetapi dari para muridnya. Berkali-kali Yesus menegur dan menyatakan kecewa terhadap murid-muridnya itu dengan berkata, "Di manakah kepercayaanmu? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Mengapa Yesus menjadi begitu kecewa dengan hal kekurangan iman? Jawabannya, sebab hal itu sangat membatasi kebebasan Allah untuk mendemonstrasikan kuasa dan mujizatnya di dalam hidupmu. Iman yang benar adalah iman yang bertumbuh di dalam Yesus Kristus, yang
adalah anak Allah dan bukan iman yang berasal dari hukum Taurat. Mengaku percaya kepada Tuhan saja tidak cukup. Kenapa? Karena iman yang hidup adalah iman yang terus bertumbuh di dalam Kristus melalui setiap perbuatan manusia. Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan kepada saudara dan saya, kepada kita manusia. Dan sekarang bagiannya manusia untuk apa? Mengerjakan penyatuan dengan Allah. Melalui apa? Relasi yang nyata di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya iman yang semakin bertumbuh dengan perbuatan yang semakin nyata di dalam Allah akan membuat manusia bersatu dengan Allah di dalam kekekalan. Nah, melalui iman serta relasi yang baik dengan Allah akan membuat manusia itu bersatu bersama dengan Allah dalam kekekalan. Bagi orang percaya kepada Tuhan ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu bahwa melalui iman yang dewasa di hadapan Allah membuat manusia selalu lapar dan haus akan persekutuan dengan Allah melalui relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi saya mau tegaskan bahwa iman yang benar tidak butuh apa? Tanda. Iman itu dinamis, iman itu harus sehat, dan jangan kekurangan iman, itu berbahaya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami memiliki iman yang benar. Iman yang benar adalah iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang tidak membutuhkan tanda, tidak selalu meminta tanda. Iman itu dinamis, kami belajar hari ini. Iman itu harus sehat dan kami diberikan ketegasan melalui kebenaran firman Tuhan, jangan kekurangan iman, sebab itu sangat-sangat berbahaya atas kehidupan rohani kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami semakin teguh di dalam iman kepadamu dan tidak akan pernah meragukan kehebatanmu, kuasa, dan kasih-Mu atas kami. Tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Kami hidup oleh iman. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan. Kami memberi bukan dari kelebihan yang ada pada kami. Kami memberi bukan karena kami hebat, kami mampu, tapi kami memberi karena kami sadar bahwa semua yang kami punya berasal dari Tuhan. Dan karena itu kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia terus diberkati sebagai wadah penginjilan, misi, dan berbagai kegiatan online. Kiranya menjadi saksi makin banyak jiwa yang diselamatkan. Sehingga setiap orang yang melihat tayangan ini akan hidup menurut iman yang benar, bertumbuh dengan iman yang benar, menjadi dewasa di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati terus Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, pergumulannya untuk sewa ruko, perpanjangan kontrak ruko, Tuhan yang adakan. Tidak ada perkara yang mustahil. Berkati mereka yang memberi dari kekurangan, dari kesadaran karena Tuhan sungguh baik. Tuhan perhatikan dan Tuhan kembalikan hidup yang berkelimpahan atas mereka semua. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin, semuanya hidup berkelimpahan. Sambil memberi kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang mau mendukung pelayanan kami di Galilea Community of Christ. Boleh mentransfer ke rekening yang ada di layar saudara maupun melalui QRIS. Baik, sambil memberikan persembahan,
kami mengundang untuk menyiapkan hosti dan anggur perjamuan. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terus doakan yayasan, kebutuhan biaya operasional dan juga perpanjangan kontrak dari gedung ini yang akan habis atau jatuh tempo pada 1 November. Tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Nah baik, mari kita siapkan diri. Saudara boleh mempersiapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Dan saya akan membacakan landasan perjamuan kudus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kalau sudah siap hosti dan anggur, saya jemput semua berdiri dan ambil hosti, pegang dengan tangan kananmu, angkat dan katakan apa yang saya katakan, ya, ikuti. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan.
Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Kita angkat dengan tangan kanan kita dan katakan apa yang saya katakan. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku telah sakit liver, tidak hepatitis. Aku telah sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Aku percaya Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan Tuhan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Maka kami yang sakit sudah sembuh. Kami yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Kami melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Mujizat kami alami. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut karena Engkau menjaga, menyertai, yang tidak pernah membiarkan kami. Dan kami akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Terpujilah Engkau, berkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Dan Tuhan berkati semua yang mereka kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Maka saat ini mereka semua terpelihara, terhindar dari segala yang jahat. Berkati bangsa dan negara di mana kami berada. Tuhan berkati pemerintahannya. Dan juga kami selalu berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Kiranya keamanan tetap kondusif dan juga kesejahteraan bagi seluruh bangsa di mana kami berada. Terpujilah Engkau, dan kami akan datang untuk senantiasa bawa setiap persoalan kami kepadamu, karena Engkau adalah alamat yang tepat untuk kami bawa dan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, mereka yang sudah memberikan persembahan, Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan. Di dalam nama Yesus Kristus mereka hidup berkelimpahan. Dan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dalam pergumulan untuk biaya operasional dan juga perpanjangan kontrak, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tetap berdiri dan terimalah berkat Tuhan, segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu, apa saja yang kau kerjakan berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh